Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Chandra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri ke-235 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, M. Abud sebagai Ken Arok, Dedi sebagai Anjam Piani Kayuwangi, Andiris Hadis sebagai Biku Dewa Hastu, dan pengantar cerita Asti Suhasti. Meski Ken Arok adalah seorang pemuda yang sakti mandraguna, serta Kamaswara adalah seorang pemuda yang memiliki ketinggian ilmu yang tidak terukur pula, tetapi menghadapi tanaman-tanaman liar itu, mereka benar-benar kewalahan. Sementara bulan memanjat semakin tinggi dan akan segera bergulir ke arah barat. Saat yang gawat, itulah sebabnya Kamaswara seperti tidak peduli dengan nasibnya sendiri. Dia segera membangunkan ajian raga bajra dan riung laut di dalam genggaman tangannya. Di belakang peristiwa ini, tergantung nasib sekian banyak orang. Jika aku mati, kematianku tidaklah sia-sia, asal keganasan bongkahan logam itu segera bisa diatasi. Raga bajra dan riung laut, semoga ajian itu bisa menghantarkan aku untuk menggapainya. Raga bajra, riung laut, raga bajra, riung laut. Kau telah siap, Kamaswara? Iya, aku telah siap. Bagus. Ayo kita mulai. Ya! Pertempuran yang dirasa paling aneh oleh Kamaswara, tetapi tidak bisa diingkari sebagai suatu kenyataan, itu berlangsung dengan dahsyatnya, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, melalui lontaran ajiannya, serta keris Kiai Kambang Ayun di tangan kanannya. Kamaswara mencoba menerobos kepungan pepohonan itu. Demikian pula dengan Ken Arok, cambuknya meledak-ledak ditingkah oleh aumannya menggetarkan, menghajar pohon-pohon liar yang terus saja berdatangan.
Sementara itu dari arah yang lain, Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu serta Anjam Piani ikut mengambil peran. Kehadiran mereka ternyata menarik perhatian pepohonan yang lain. Pohon-pohon yang tercemar oleh pengaruh bongkahan logam itu bergerak menyongsong mereka, menerjang pepohonan lainnya yang tidak tercemar. Kakang, dengar suara itu. Yang menyongsong kita. Menarik sekali. Ini benar-benar sebuah pengalaman yang menarik, Kakang. Yang barangkali tidak akan pernah dialami oleh siapapun. Iya. Hati-hati Anjam Piani. Dia akan membunuh kita. Lihat, itu lagi, Kakang. Maka di arah yang lain itu, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu dan Anjam Piani segera mengalami keadaan yang nyaris tidak berbeda dengan Kameswara atau Ken Arok. Terlampau sulit membedakan pohon-pohon yang tercemar dengan pohon yang sesungguhnya. Mereka tidak berani berhitung dan bermain-main. Itulah sebabnya ayunan dan sambaran pedang mereka tidak lagi membedakan antara tumbuhan yang telah tercemar atau pepohonan yang sebenarnya tidak tercemar. Meski waktu terasa lambat merayap atau sebaliknya, waktu terlampau cepat bergeser, maka tiba saatnya bulan hampir saja bergulir. Kameswara semakin cemas karena betapa sulitnya dia mendekati bongkahan logam yang menjadi sumber petaka itu. Kameswara, Bagaimana, Ken? aku ambil ini. Pusatkan perhatianmu untuk upaya mendekati bongkahan logam itu. Mengerti? Baik. Dalam waktu yang sangat tipis itu, tiba-tiba Ken Arok melemparkan cambuknya. Ken Arok kemudian berdiri dengan kaki terpentang, kedua tangannya terangkat tinggi-tinggi. Jantung Kameswara berdegup semakin kencang. Kali ini karena ia menyaksikan apa yang dilakukan oleh Ken Arok. Kameswara seperti melihat Ken Arok ketika melakukan tapa brata di padang karautan. Ken Arok seolah menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar kekasih para dewa. Suara merasa takjub sekali. Dia telah menggunakan ajian raga bajra dan riung laut, dan pohon-pohon liar yang dihantamnya berantakan. Namun begitu pohon itu berantakan dan tumbang, maka pohon yang lain muncul kembali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ken Arok kali ini benar-benar menggetarkan hatinya. Ken Arok memporak-porandakan pohon-pohon liar yang menghadang, dan Kameswara tiba-tiba melihat sebuah peluang. Sekarang saatnya. Terimalah ini! Apa yang dilakukan oleh Kameswara memang luar biasa. Demikian dia melihat sebuah peluang. Secepat kilat dia meloncat menerobos di antara sela-sela ranting dan dedaunan pohon yang gila itu. Beberapa ayunan batang yang menghadangnya disambar dengan keris Kiai Kambang Ayun. Dan dengan berjungkir balik, Kameswara menghunjamkan keris Kiai Kambang Ayun itu pada sasarannya. Maka mendadak, bongkahan logam itu mengeluarkan asap disertai dengan desis yang keras untuk kemudian diam sama sekali. Aneh, demikian bongkahan logam itu telah tersentuh keris Kiai Kambang Ayun, maka pohon-pohon liar pun berhenti. Beberapa pohon tumbang karena akar-akarnya tidak kuat mencengkeram tanah lagi. Aku berhasil. Ken Arok, lihat. Aku berhasil. Aku telah berhasil. Keris Kiai Kambang Ayun telah membungkamnya. Lihatlah Ken Arok. Iya. Aku menjadi saksi atas apa yang telah kau lakukan, Kameswara. Kau telah berhasil mengakhiri riwayat Bendala anak itu. Lihat kerismu. Logam itu telah berakhir dalam mengumbar bencana. Tetapi keris itu... Logam pada keris Kiai Kambang Ayun telah meleleh. Nah, Kameswara, ambillah. Bongkahan logam itu menjadi hakmu. Apa maksudmu? Kau telah berhasil mengakhiri petualangannya. Benda itu sekarang menjadi milikmu. Untuk apa?
Tidak, aku tidak membutuhkannya. Benar, kau tidak membutuhkannya, Kameswara. Tidak. Bagaimana kalau bongkahan logam itu aku miliki? Apakah kau merasa keberatan? Tidak. Ambillah. Aku tidak sudi merawat benda sumber kematian yang mengerikan itu. Baiklah. Nampaknya benda ini berjodoh dengan diriku. Ken Arok melangkah. Dengan kedua tangannya dia mengais tanah yang sebagian telah menguruk bongkahan logam itu. Ken Arok kemudian mengangkat logam itu. Dengan seksama, Kameswara ikut memandangi bongkahan logam itu, yang ternyata hanyalah sebuah bongkahan logam yang tidak aneh, sebagaimana batu yang tergolek di banyak tempat. Kameswara menghela napas panjang, dan kemudian melontarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Hatinya tiba-tiba berdesir. Betapa dahsyatnya peristiwa ini. Sungguh sangat luar biasa dan dahsyat sekali. Tumbuh-tumbuhan itu tiba-tiba berhenti. Kenapa, Ken Arok? Karena kau telah berhasil mengakhiri nafsu liar yang muncul dan memancar dari bongkahan logam ini, Kameswara. Pada bongkahan logam inilah terletak kehendak dan perilaku liar itu. Apakah dengan demikian, pohon-pohon itu telah kembali pada keadaannya semula, yang menjadi pohon sewajarnya? Mungkin kita bisa memeriksanya, Kameswara. Kameswara kemudian melangkah mendekati batang pohon yang berada di dekatnya. Dengan pisau pendek yang masih tergenggam di tangan kirinya, Kameswara melukai batang itu. Kameswara berdesir. Darah. Pohon ini masih mengeluarkan darah, Ken Arok. Iya, kau benar. Apakah dengan demikian, pohon-pohon ini akan kita biarkan dalam keadaan seperti ini? Tidak, Ken Arok. Rasanya aku tidak rela. Pohon-pohon yang telah liar dan mengalami penyimpangan ini harus ditumpas semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Kameswara memandang ke sekeliling. Hatinya semakin berdesir membayangkan tumpukan pohon yang tumpang tindih. Terlampau sulit baginya membayangkan bahwa pohon-pohon itu pernah menjadi makhluk yang mengerikan. Kameswara lebih berdesir lagi ketika melihat darah yang meleleh yang mestinya berupa getah. Tiba-tiba seperti tersadar, dia mengamati dirinya sendiri dan kemudian mengamati tubuh Ken Arok. Kita telah mandi darah. Wujudmu mengerikan sekali, Ken Arok. Kau juga, kau menjijikan. Jika darah ini adalah darah yang berasal dari korban-korban kabut setan itu, boleh jadi termasuk darah pamanku Kuda Sumekar. Ken Arok, aku harus membersihkan diri. Tanpa berkata-kata lagi, Kameswara melangkah meninggalkan Ken Arok yang berjalan menyusulnya. Kameswara berjalan dengan bergegas. Beberapa saat kemudian, Kameswara melihat Empu Gandring dan Anjampiani yang nampak termangu. Namun Kameswara benar-benar terkejut ketika dia melihat sosok tubuh yang tergolek di depan mereka. Paman Dewa Hastu! Paman Dewa Hastu! Apa yang telah terjadi? Paman Dewa Hastu! Melalui perjuangan yang sangat berat, akhirnya Kameswara dan Ken Arok berhasil mengakhiri petualangan bongkahan logam yang jatuh dari langit dan telah banyak menelan korban jiwa itu. Tetapi Kameswara terperanjat ketika menemukan Biku Dewa Hastu tergeletak dan nampaknya telah menjadi korban. Paman Dewa Hastu, apa yang terjadi, Paman? Kameswara, Ini aku, Paman. Bagaimana, Paman? dadaku, Empu, bagaimana ini, Empu? Kameswara, terimalah ini. Apa ini, Paman? Apa maksudnya? Dadaku sakit sekali, Kameswara. Aku tidak kuat lagi. Tidak, Paman. Paman harus kuat. Paman harus hidup. Lukaku parah, Kameswara. Mumpung aku masih mampu bertahan. Paman, Berikan kepada adikmu, Palupi. Paman Dewa Hastu. Kameswara, temuilah ayah. Paman, Paman Dewa Hastu. Paman Dewa Hastu. Paman Dewa Hastu. Akulah yang sebenarnya harus mati menghadapi pohon aneh yang berperilaku liar itu, Kameswara. Pamanmu bermaksud menolongku, tetapi paman mula yang kemudian terjebak. Ia mati karena menolong aku, Kameswara.
Kameswara yang tubuhnya berlepotan darah itu menggigit bibir dan kemudian menggeretakkan gigi untuk meredakan gejolak perasaannya. Sementara tubuh Beku Dewa Hastu, pamannya yang adalah juga gurunya, telah menurunkan ilmu kanuragan dari perguruan Wulan Sumirat dengan ajian-ajiannya, Raga Bajra serta Kakang Barab Adi Ari-Ari. Kini tubuhnya telah membeku, tidak lagi mampu bernapas. Kameswara mendekap tubuh yang koncatan jiwa itu dengan jiwa yang bergetar. Dengan bergetar pula, kemudian Kameswara mengangkat tubuh itu. Digendongnya tubuh itu menuju pantai. Dengan hati yang tidak karuan, Kameswara memondong tubuh Biku Dewa Hastu, dan di belakangnya Anjampiani Kayu Wangi mengikuti, disusul kemudian oleh Empu Gandring dan Ken Arok. Dada Empu Gandring sempat berdesir melihat Ken Arok memondong bongkahan logam, namun perhatiannya kemudian tertuju kepada Kameswara yang tubuhnya berlepotan darah. Api adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Seperti kecil dari lidah api, terasa panas sekali di kulit. Ia bisa menjadi sahabat, tetapi api pula yang mempunyai keganasan mengerikan. Dan suci api telah mengantarkannya menghadap kekuasaan Hyang Batra Agung. Ken Arok memandang kobaran api dengan tanpa berkedip, sebagaimana Kameswara yang matanya berkaca-kaca memandang api yang menyala-nyala itu dengan tanpa berkedip pula. Lidah api dari tumpukan kayu-kayu bakar yang mengantarkan tubuh Biku Dewa Hastu menuju ke alam abadi nampak kebiru-biruan. Seperti bersepakat, di dalam hati masing-masing mereka melantunkan puja doa untuk Biku Dewa Hastu yang berjalan menuju nirwana. Kameswara, aku ikut bersedih. Terima kasih. Yang nampak juga sangat kehilangan adalah Anjampiani Kayu Wangi. Bukan saja karena Anjampiani merasa Dewa Hastu menemui ajalnya adalah karena menolongnya, tetapi jauh dari itu, Biku Dewa Hastu bagaikan saudaranya sendiri. Banyak hal dan peristiwa yang dihadapi bersama-sama. Waktu sementara kemudian terus bergerak, dan ketika fajar pagi datang, Kameswara mewadahi abu jasad pamannya dengan kain ikat kepala pemberian Empu Gandring. Bagaimana Empu? Apakah Empu tidak sanggup? Anak emas meminta aku mengubah bongkahan logam ini menjadi sebuah keris. Iya, Empu. Pamor bongkahan logam ini menyimpan kejahatan, anak emas. Benda ini menyimpan keganasan. Tidak terbilang jumlahnya korban yang berjatuhan yang diakibatkan oleh ulahnya. Meski wujudnya hanya bongkahan logam, tetapi ia telah meminta korban yang tak terbilang banyaknya, anak emas. Paman Empu, aku mengetahui Paman Empu adalah seorang yang wasis dan mumpuni dalam bidang keris pusaka. Hampir semua orang di Kediri mengenal siapa Empu Gandring. Aku yakin hanya Empu seorang yang mempunyai kesanggupan meredam pamor jahat pada pusaka ini dan membentuknya menjadi sebilah keris yang maha dahsyat. Anak emas, bagaimana kalau aku tidak sanggup, anak emas? Empu Gandring harus sanggup. Kalimat itu diucapkan dengan datar oleh Ken Arok. Namun betapa di baliknya tersimpan wibawa yang sangat besar. Empu Gandring mencoba menatap pandangan Ken Arok. Namun ternyata Empu Gandring tidak mampu melawannya. Lelaki tua itu kemudian mengangguk-angguk dan menghela napas panjang, seolah akan dihisapnya seluruh lapisan udara di kawasan semenanjung Sempulungan itu. Baiklah, anak emas. Aku akan mengerjakan permintaan anak emas Ken Arok. Akan tetapi, karena bongkahan logam ini bukan bongkahan yang sembarangan, aku membutuhkan waktu.
keris yang harus aku kerjakan itu tidak bisa diraut sembarangan, anak mas. Baik, Empu. Berita apa yang kau bawa, Kakang Deposari? Apalagi kalau bukan persoalan Ken Arok itu. Kenapa dengan Ken Arok? Apakah sang aku murka? Atau barangkali Ken Arok telah kembali? Belum. Ken Arok belum kembali. Dan juga tidak ada kabar beritanya. Tuanku aku semakin murka. Itulah yang benar. Sore tadi, tuanku aku telah memerintahkan kepadaku untuk memanggil Loh Gawe. Loh Gawe? Iya. Siapa itu? Seorang Brahmana. Yang ketika itu telah membawa Ken Arok menghadap aku Tunggu Lametung. Oh, lalu? Aku bermaksud mengajaknya. Nah, Kebo Ijo, Ya, temani aku. sebenarnya bukankah lebih baik Ken Arok itu telah pergi? Kau salah, Kebo Ijo. Kau mengetahui siapa Ken Arok? Ken Arok pergi tanpa pamit, dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Aku membayangkan, sesuatu bakal terjadi. Maksudmu? Kebo Ijo, Ya. aku tetap mencemaskan keselamatan aku. Aku mempunyai dugaan bahwa Ken Arok tengah melakukan sesuatu. Entah apa sesuatu itu. Ya, aku tidak mengerti. Nah, bagaimana? Kau bersedia menemani aku? Ya. Baiklah. Baiklah, Kakang Deposari. Ya, kebetulan sekali aku tidak tengah melakukan apa-apa. Ya, aku temani kau. Malam itu adalah malam kelima setelah bulan purnama yang menandai sebuah peristiwa dahsyat di semenanjung Sembulungan. Ketika pedang bergeser, bintang-bintang di langit nampak gemerlapan. 2 ekor kuda berpacu meninggalkan kota Tumapel. Kebo Ijo dan Senopati Diposari memacu kudanya dengan tidak begitu cepat. Setelah menempuh jarak beberapa pal melewati batas kota, kedua orang itu berbelok ke arah selatan. Hingga kemudian, manakala telah mendekati tengah malam, keduanya telah sampai di tujuan. Brahmana Logawe! Brahmana Logawe! Buka pintunya! Kami berdua utusan aku Tunggu Lametung. Brahmana Logawe! Brahmana Logawe! Buka pintunya! Sepi sekali. Nampaknya tidak ada orangnya. Ada. Itu, suara langkah kaki. Ada apa? Mengapa Kakang Diposari? Kau terkejut melihat aku? Ken Arok. Ternyata kau di sini. Ya, aku berada di sini. Dan kau Kakang Diposari. Mengapa malam-malam seperti ini kau datang kemari? Kau katakan tadi kau mengemban perintah aku Tunggu Lametung. Ada apa? Benar, Ken Arok. Aku mendapat perintah aku untuk memanggil Brahmana Logawe. Untuk persoalan apa? Persoalan aku? Nah, kebetulan kau telah bertemu dengan aku di sini. Apa yang akan kau lakukan? Ken Arok, kau jangan berprasangka buruk terhadapku. Aku hanya mengemban perintah tuanku aku untuk memanggil Brahmana Logawe. Brahmana Logawe diminta menghadap aku untuk dimintai keterangan tentang ulahmu. Kenapa dengan aku? Kau telah pergi tanpa pamit, Ken Arok. Padahal engkau mempunyai kewajiban. Berhari-hari kau ingkar dari tugasmu, Ken Arok. Iya, itu aku akui. Nah, sekarang kau telah bertemu dengan aku di sini. Brahmana Logawe tidak ada.
Sebagai seorang Brahmana, Bapak Lohgawe banyak menempuh perjalanan untuk mengamalkan ilmunya. Kau justru menemukan aku di sini, Kakang Senopati Diposari. Sekarang, apa yang akan kau lakukan terhadapku? Tidak, Ken Arok. Aku hanya mengemban perintah untuk memanggil Brahmana Lohgawe. Tidak untuk yang lain. Barangkali kau akan menangkapku, Senopati? Tidak, Ken Arok. Senopati Diposari menjadi tegang. Tiba-tiba dalam hatinya tumbuh prasangka Ken Arok akan berbuat tidak baik kepadanya. Dalam keadaan di mana orang memendam rasa kecewa, Ken Arok tentu bisa berbuat hal yang tidak terduga. Tetapi Senopati Diposari dan Kebo Ijo kemudian menjadi terkejut ketika melihat Ken Arok tiba-tiba tersenyum dan sikapnya berubah ramah. Kakang Senopati Diposari. Dan kau, Kebo Ijo. Aku berbohong jika kalian bermaksud bertemu dengan Bapak Lohgawe. Ada. Ayo, kita jangan berbicara di pendopo. Mari kita berbicara di dalam. Diposari menjadi gembira melihat Ken Arok tiba-tiba telah bersikap ramah. Diposari diikuti Kebo Ijo, kemudian melangkah ke dalam pendopo yang diterangi oleh ublik kecil yang menyala karena minyak lemak. Namun tiba-tiba rasa curiga itu kembali mempuncah ketika beberapa saat menunggu. Ken Arok yang memasuki sebuah pintu belum nampak keluar juga. Kebo Ijo, Iya. aku menjadi curiga. Kenapa? Jangan-jangan Ken Arok akan berbuat jahat kepada kita. Mengapa ia begitu lama berada di dalam bilik itu? Jangan keras-keras, Kakang. Telinga pemuda itu tajam sekali. Menyadari bahwa Ken Arok adalah seorang pemuda yang mempunyai kemampuan kanuragan tidak terukur tingginya, yang tentu memiliki kemampuan tak ubahnya Aji Sabta Pangrungu, Senopati Diposari diam. Dia tersentak dari tempat duduknya ketika tiba-tiba pintu terbuka. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.